yang mana yang lebih duluan? Apakah kita mencari LOA dulu atau kita mencari beasiswanya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih bentuk dari LOA atau Letter of Acceptance Unconditional dari Universitas Padjadjaran. Oke, sebelum saya membahasnya mulai dari atas sampai bawah, saya memberitahukan dulu bahwa LOA unconditional ini merupakan salah satu syarat dari berkas yang biasanya dibutuhkan untuk melamar beasiswa. Nah, LOA ini terbagi menjadi dua, ada yang conditional dan ada unconditional. Conditional itu sesuai dengan artinya yaitu bersyarat. Jadi LOA sendiri merupakan letter of acceptance ya, atau surat pernyataan bahwa kamu diterima. Nah, kalau yang pertama tadi yang conditional artinya bersyarat, kamu diterima di sebuah kampus itu bersyarat, artinya adalah kamu baru sekian persen diterima di kampus tersebut. Untuk memenuhi 100% menjadi 100%, kalian harus mengikuti tahapan yang selanjutnya. Biasanya yang model-model kondisional atau bersyarat seperti itu ada di kampus luar negeri dan biasanya dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum waktu pendaftaran. Mekanismenya itu biasanya melalui salah satu pengajar di kampus yang bersangkutan. Jadi kamu mengirimkan atau mengajukan permintaan LOA kepada salah satu pihak di sana kampusnya, kemudian kamu dinyatakan diterima dengan syarat. Nah, untuk diterima 100% kamu harus melanjutkan dan memenuhi ketentuannya pada saat telah dibuka pendaftaran secara resmi. Nah, kalau yang ini sekarang yang akan kita bahas adalah bentuk dari yang unconditional atau tanpa bersyarat, artinya kamu sudah fix diterima. Nah, biasanya kalau yang di dalam negeri itu diterima setelah kalian mengikuti seleksi demi seleksi dan lulus lagi, sehingga pada akhirnya kalian mendapatkan surat keterangan. Nah, sebenarnya LOA unconditional itu untuk yang dalam negeri itu ya intinya adalah surat keterangan lulus sebenarnya sih, cuma LOA itu kan bahasa Inggrisnya aja seperti itu. Jadi langsung aja dari atas ya. Oke, ada kop surat seperti biasa, kemudian namanya, surat keterangan, kemudian nomornya. Oke, kemudian ada nama dan nomor peserta saya sesuai dengan pada saat saya mendaftar. Oke, kemudian ini yang penting, keterangan bahwa saya telah dinyatakan lulus seleksi masuk universitas sekian bla bla bla, gelombang sekian bla bla bla. Intinya adalah keterangan bahwa kita dinyatakan resmi. Dan kita juga bisa mengajukan kalau kita membutuhkan. Di sini dicantumkan kapan tanggal diterimanya dan kapan tanggal selesainya, perkiraan selesainya. Dan surat ini bisa diminta, jadi tidak diberikan ya, bisa diminta di bagian rektorat di kampus. Oke, lanjut. Kemudian ada penutup, demikian surat keterangan ini. Selanjutnya ada nama, tempat, tahun, dan tanda tangan berstempel. Ya, jadi seperti itu saja penampakan dari
LOA unconditional dari Universitas Pajajaran. Dan karena masih ada beberapa menit lagi, saya ingin menjelaskan satu hal yang sering ditanyakan orang-orang, apakah yang mana yang lebih duluan, apakah kita mencari LOA dulu atau kita mencari beasiswanya dulu. Nah, dalam kasus pendaftaran ini yang LPDP ini, kamu bisa mengikutinya dua-duanya. Kamu bisa cari LOA dulu, tetapi biasanya itu untuk luar negeri, karena kalau yang dalam negeri itu kamu harus ikut tesnya dulu, dan ketika kamu sudah dapat seperti ini, kamu itu langsung harus masuk kuliah. Jadi kamu tidak ada kesempatan untuk mendaftar beasiswanya. Makanya biasanya kalau orang yang mencari LOA duluan, atau dalam case dalam negeri adalah tes duluan, kamu akan harus menunda dulu perkuliahan sampai tahun depan. Nah, 1 tahun itu bisa kamu gunakan untuk mencari beasiswa sehingga LOA yang telah kamu dapatkan itu bermanfaat dan tidak sia-sia. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu kamu bisa mencari beasiswanya dulu, dan memang biasanya prosesnya itu secara total itu adalah 1 tahun, dimulai dari seleksi administrasi yang biasanya memakan 1 hingga 2 bulan, karena seleksi administrasi itu memang biasanya yang paling panjang prosesnya dibandingkan ketika sudah ada seleksi selanjutnya, karena di tahap ini paling banyak, ibaratnya seperti sebuah piramida terbalik. Di tahap 1 itu pesertanya banyak sekali dan disaring melalui seleksi berkas. Nah, setelah dari seleksi berkas itu, kemudian tersaringlah orang-orang yang siap mengikuti seleksi tertulis. Nah, di seleksi tertulis ini akan menilai kemampuan orang dalam bidang akademik, baik itu bidang perhitungan maupun bidang logika dan segala macam, dan akhirnya tersaring lagi ke seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini akan menghasilkan orang yang kalau dibandingkan dengan jumlah pendaftar awal itu jumlahnya sangat jauh berbeda dengan yang wawancara. Perbedaannya itu bisa sangat besar. Misalnya pada saat pendaftaran itu jumlahnya 4.000 peserta, kemudian pada saat wawancara itu hanya sekian ratus saja. Oke. Nah, di seleksi wawancara ini kalian akan dites mengenai bagaimana kemampuan kalian dalam menjawab berbagai pertanyaan dan juga penilaian tentang kepribadian kalian. Itu saja tadi sebagai tambahan aja, pelengkap bagaimana jalannya sehingga surat ini ada di tangan kalian. Oke, saya rangkum kembali ya dari awal sebagai pengingat. Jadi surat yang ada di sini kalau di kampus secara resmi disebut sebagai surat keterangan lulus atau surat keterangan diterima. Cuma kalau diistilahkan ke dalam beasiswa atau di luar negeri memang istilahnya adalah LOA atau Letter of Acceptance Unconditional. Kenapa unconditional? Karena ini sudah pasti, sudah tidak ada lagi syarat-syarat tertentu. Kalau ada keterangan begini berarti
kamu sudah resmi diterima gitu. Kemudian rangkuman yang kedua, kamu bisa mendaftar beasiswa terlebih dahulu. Itu bisa dengan konsekuensi kalian menggunakan 1 tahun untuk betul-betul mencari beasiswa, kemudian kalian baru mengikuti tes dan mendapatkan ini, sehingga setelah kalian mendapatkan ini bisa langsung kuliah. Atau kalian bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu mencari ini dulu, ikut tes dan mendapatkan ini. Nah, tetapi kalian tidak langsung kuliah, tetapi menunda dulu perkuliahan selama 1 tahun untuk ya mencari beasiswa. Itu masalah urutan aja sih, seperti itu. Oke, semoga video dan informasi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga apapun impian kalian atau rencana kalian di masa depan dapat terwujud. Terima kasih, dan untuk kedepannya saya akan lebih sering berbagi mengenai apapun yang saya anggap bermanfaat, dan saya juga mohon kepada kalian untuk memberikan masukan kira-kira apa sih yang seharusnya ada lagi di video-video selanjutnya. Oke, demikian, mohon dimaafkan apabila salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.